Halo, aku Kiana dan dalam video kali ini aku mau share ke kalian tentang puasa dan lebaran di Fiji. Nah, kebetulan malam ini itu adalah malam takbiran. Tapi seperti yang teman-teman dengar, di sini nggak ada takbir. Karena posisi rumah aku juga nggak dekat sama masjid, plus walaupun deket sama masjid, kayaknya emang nggak ada takbiran kalau di sini budayanya. Terus aku juga mau cerita, jadi di awal-awal bulan puasa di Fiji ini itu sebenarnya beberapa masjid itu tuh masih buka, tapi di tanggal berapa ya? Mulai puasa itu tanggal 14 Mei dan di sini tuh tanggal 14 Mei, 14 April dan tanggal 18 atau 19 April gitu dinyatakan bahwa terdapat kasus COVID-19 lagi. Jadi sebelumnya emang ada juga kasus-kasus itu, tapi kasusnya itu tuh di tempat karantina aja, tapi ternyata tanggal 18 tanggal 19 ini setelah 1 tahun Fiji bebas dari corona, ternyata ada yang terinfeksi lagi di luar tempat karantina seperti itu. Jadi kasusnya semakin bertambah dari hari ke hari. Jadi sholat raweh sama buka puasa bersama pun ditiadakan di masjid-masjid sejak hari itu. Ya, dan ini nggak berlaku untuk muslim aja, jadi untuk umat Kristiani juga nggak bisa datang ke gereja. Terus orang-orang Hindu juga nggak bisa datang ke tempat sembahyangnya karena memang kalau di sini itu sangat strict. Jadi kalau misalkan yang keagamaan kayak gitu satu nggak bisa, ya semuanya nggak bisa gitu. Emang adil juga sih sebenarnya, dan memang tujuannya baik ya, karena kan untuk membatasi pergerakan dari manusia-manusia yang bisa menyebarkan COVID-19 ini seperti itu. Oh ya, mari kita bahas tentang lama puasa di sini. Jadi kalau di sini tuh puasanya itu tuh dari jam berapa ya? Biasanya dari jam 5 lewat sedikit, kayak 5.08, 5.07 pagi ke jam 17.46, 17.47 kayak gitu, nggak tentu kan ya karena ganti-ganti, tapi sekitaran segitu. Jadi sebenarnya lebih cepat kali ya, atau sama aja kalau misalkan dihitung dibandingin dari kalau misalkan kita puasa di Indonesia. Aku nggak gitu inget ya, kayaknya sama aja sih ya, kalau rasanya mah sama aja. Dan biasanya cuaca di sini itu nggak tentu juga, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Oh iya, tapi di sini ada yang beda juga. Yang bedanya lagi adalah kita nggak bisa sholat id di masjid walaupun itu lebaran. Dan bisa dibayangkan, jadi ini tuh nggak ada takbiran, terus nggak sholat di masjid juga, terus nggak ada tarawih juga. Jadi kalau misalkan kalau tarawih seenggaknya bisa tarawih sendiri ya, tapi nggak terlalu beda-beda banget. Ya pokoknya begitulah. Dan beberapa tempat juga ditutup kebetulan. Jadi kalau kayak tempat makan kayak gitu buka, tapi mereka cuma bisa kita cuma bisa order takeaway aja. Terus untuk kayak toko baju, untuk yang belum beli baju kayak gitu-gitu tuh gak buka sama sekali. Jadi cuma toko-toko yang jual barang-barang yang esensial aja yang buka kayak gitu. Dan antrian tuh ada di mana-mana. Jadi ini tuh situasinya sedang sangat mencekam, lumayan mencekam. Setelah 1 tahun tanpa COVID, kita nggak pakai masker, tapi di sini tuh yang hebat adalah masyarakat itu taat-taat banget terhadap aturan. Jadi kalau misalkan kita keluar rumah, kita nggak pakai masker, itu tuh kayak diliatin sama orang-orang kayak, ini orang kayak gimana sih kok nggak pakai masker kayak gitu. Dan nggak ada juga sih emang yang kayak pakai buka masker kayak gitu, palingnya 1-2 orang, tapi itu pun kalau mereka nggak sedang berkomunikasi sama orang lain. Tapi kalau misalkan mereka ada di luar rumah, terus mereka juga kayak belanja atau kemana gitu, mereka pasti pakai masker. Dan setiap kita masuk ke supermarket pun itu dibatasin. Jadi pemerintah itu membatasi sekitar 20 orang yang bisa ada di dalam supermarket, dan sisanya harus menunggu di luar. Jadi itu antriannya sangat panjang sekali kayak gitu. Iya, yang berikutnya adalah tentang penerbangan. Sebelumnya itu tuh memang ada penerbangan dari Fiji ke Indonesia atau Fiji ke New Zealand kalau nggak salah. Tapi sejak ada kasus yang ini, semuanya lockdown. Jadi jangankan pesawat ya, maksudnya kayak udah pesawat gitu antar negara. Ini antar
antar pulau aja udah nggak ada kalau nggak salah. Jadi kapal antar pulau itu nggak ada. Terus yang ditutup itu bukan jalur udara doang, tapi jalur darat juga. Jalur daratnya itu ditutup, jalur darat juga ditutup karena kita tuh ada containment area yang kayak ada kasus di Suva misalkan gitu. Itu tuh orang-orang yang dari Suva ini nggak boleh nyebrang ke daerah lain. Ini tuh ada daerah-daerahnya kan deket-deket ya kalau Fiji kayak kecil gitu, tapi tetap mereka tuh ngebatasin gitu. Jadi tuh kalau misalkan sesama saudara mau ketemu, mau ngasih makan atau apa segala macam, itu harus ke perbatasan. Dan di situ juga pemerintah polisi itu tuh kayak mengetatkan aturan gitu untuk ya udah kasih barangnya ke seberang, balik lagi, nggak bisa kayak ngobrol dulu, cipika-cipiki dulu, nggak ada sama sekali. Dan bagusnya adalah nggak ada yang nggak taat aturan. Jadi benar-benar pemerintahnya juga ngasih peraturan yang jelas, terus kayak masyarakatnya juga nurut gitu. Jadi kayak ya emang bener sih yang dibilang sama pemerintah, itu juga kan untuk ngatur COVID-nya supaya nggak nyebar. Terus itu juga kan supaya mempersingkat waktu lockdown ini sendiri gitu kan. Emang untuk jangka panjang gitu mikirnya masyarakat sama government-nya ini. Jadi kayak oke lah, nggak apa-apa, kita batasin segala sesuatu, pergerakan apa segala macem, tapi maksudnya kayak pengennya masa-masa krisis kayak gini tuh akan cepat berakhir dan teratasi dan terkontrol gitu oleh pemerintah. Dan di sini bagusnya adalah, jadi misalkan Zalik, aku kena gitu kan, aku kena COVID misalkan. Nah itu tuh aku di track dong. Jadi tuh kita harus download yang namanya Fiji Care App. Nah di Fiji Care App itu kita bakalan ketahuan kita ketemu sama siapa aja. Jadi semua orang itu harus download yang namanya Fiji Care App. Dan setiap kita mau ke tempat-tempat yang didatangi oleh banyak orang atau tempat publik kayak gitu, kita harus nunjukin ke penjaga yang ada di tempat-tempat tersebut bahwa kita punya Fiji Care App. Jadi kemanapun kita pergi, kita bisa ke kontrol gitu loh sama pemerintah. Jadi di situ tuh ada kayak sending information gitu, kemana-mana aja kita, kalau misalkan dibutuhin, kayak kita tuh ke track gitu, kemana-mana aja kita di jam berapa, dan ketemu sama orang-orang siapa aja, itu tuh bakalan kelihatan kayak gitu. Oh iya, masalah penerbangan juga. Aku balik lagi ke masalah penerbangan. Jadi penerbangannya emang lagi nggak ada sama sekali. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa masuk juga. Orang tuh nggak bisa masuk Fiji dan nggak bisa keluar Fiji sejak April. Dan ini tuh nggak ada yang tahu kapan akan dibukanya gitu loh. Karena ya emang nggak tahu. Jadi pemerintah tuh setiap harinya itu update. Bahkan untuk lockdown aja mereka kayak, sebenarnya itu bukan lockdown juga ya. Sebenarnya ini kayak cuma penyempitan pergerakan lah gitu, ngatur pergerakan sesedikit mungkin. Tapi sejujurnya kalau misalkan lockdown kan benar-benar nggak keluar rumah sama sekali kayak gitu kan. Tapi sejujurnya ini tuh emang ketat banget. Jadi dan kita nggak tahu gitu what will happen tomorrow gitu. Kita harus ngedengerin. Jadi kalau di sini itu ada PS namanya Dr. Fong, dan Dr. Fong ini akan selalu live setiap harinya. Bayangkan, live setiap harinya sejak tanggal diumumkan ke publik bahwa Fiji ini ada lagi nih virus corona Fiji kayak gitu. Itu tuh setiap hari Dr. Fung ini menjelaskan ke masyarakat berapa kasus baru yang ada, terus apa-apa aja kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk esok harinya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya ya, maksudnya kayak kapan nih penerbangan dibuka, atau kapan nih kapal-kapal bisa mendarat di pelabuhan di Suva, nggak ada yang tahu kayak gitu. Bahkan pemerintahnya pun nggak tahu kapan gitu bakalan dibuka, karena kan tergantung data yang mereka dapatkan gitu dari lapangan. Jadi pemerintah sini tuh harus ngolah dulu datanya, terus kayak mempertimbangkan, udah bisa nggak nih dibuka antar wilayah kayak gitu. Kayak misalkan dari Suva ke Lami dibuka atau enggak nih, atau dari Suva ke Nausori boleh dibuka atau enggak nih, orang-orang dari Nausori mau ke Suva boleh nggak nih. Nah itu tuh mereka menentukannya berdasarkan data yang ada, seperti itu. Oh iya, ngomongin masalah lebaran, jadi kayak gitu ya. Jadi lebaran di sini tuh ya udah kayak gitu aja. Lebarannya agak-agak nggak kerasa, tapi kan kalau lebaran bulan puasa itu kan sebenarnya adanya di hati kita sendiri ya. Jadi semoga teman-teman yang ada di Fiji juga merasa kebahagiaan, ketenangan batin. Semoga teman-teman juga merasakan itu. Terus rasa syukur bertambah karena ya alhamdulillah masih punya atap,
untuk tinggal, punya makan untuk dimakan, meskipun misalkan jauh dari orang tua dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi tetap semangat dan selamat Hari Raya Idul Fitri dari Fiji.